Eh, saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Ibu Lili Wahid, ya, bahwa sangat mungkin ke depan nanti kita sebagai bangsa itu hilang, negara ini hilang, kolaps. Dan itu bukan angan-angan tanpa dasar, tapi sebetulnya fakta. Cuman kita tidak tahu, ya, bahwa sekarang ini kalau kita lihat dengan kacamata real, ya, Indonesia sudah tidak ada, sudah berubah. Maksudnya Indonesia yang dulu dikonsep oleh para founding fathers, para pendiri republik ini, bahwa ini adalah negara bangsa, nation state, ya, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tujuannya adalah membawa kepada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Itu sudah tidak ada sekarang, sudah habis, ya. Jadi sekarang kita bisa katakan bahwa nation state itu sudah habis. Kenapa? Ini era global, segala yang sifatnya nasional, lokal hilang. Nah, Presiden Soekarno itu sejak awal sudah mengetahui bahwa bahaya dari nasional ini adalah dari dua kubu. Kubu liberal kapitalis, ya, itu sifatnya universal, dunia. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang nasionalis itu bahaya. Kubu yang satunya lagi, kubu sosialis komunis, itu juga universal. Dia juga menganggap bahwa nasionalis itu membahayakan, ya. Karena itu ketika muncul dulu nasionalisme di Jerman, ya, partai Nazi itu, ya antara kapitalis dengan komunis gabung jadi satu, ditawur ini, ya, tidak boleh. Jadi memang salah satu bahaya dari nasionalisme adalah menghadapi kekuatan global, baik dari kelompok liberal maupun sosialis komunis. Itu sebabnya Bung Karno dulu sempat, ya, beliau berteriak-teriak tentang bahaya neokolonialisme imperialisme yang disingkat nekolim, ya. Indonesia yang dihadapi adalah nekolim, neokolonialisme imperialisme. Jadi yang dinamakan penjajahan model baru, ya, imperialisme model baru, itu tidak seperti zaman Belanda dulu menurut Bung Karno, di mana Belanda datang di sini, berkuasa di sini, menjajah orang, kan? Tidak. Tapi cukup, ya, modalnya yang datang di sini, yang diangkat jadi direktur perusahaan itu orang-orang lokal. Tapi modal datang di sini membentuk multinasional corporation, transnasional corporation, ya. Dan kemudian ya masyarakat Indonesia hanya jadi buruh, ya. Seluruh keuntungan akan diangkut ke negara asal, ya. Itu yang disebut Bung Karno neokolonialisme imperialis atau neoimperialisme, ya. Tapi kebanyakan waktu itu orang tidak paham, oh itu neokolonialisme, ya. Hanya Bung Karno yang tahu. Ya mungkin kesalahan Bung Karno itu beliau menganggap rakyat Indonesia pinter semua seperti beliau, ya, ngerti bahwa yang disampaikan paham. Ternyata enggak, ya. Neokolonialisme itu, neoimperialisme itu muncul dengan nama lain, ya, yaitu globalisasi. Ya, di mana globalisasi itu menyatakan identitas etnik, bahasa, agama, budaya, bahkan teritorial agama tidak ada. Ya, itu identitas nasional artinya hilang. Dan tahun 2001, ya, ada satu buku terbitan dari Amerika, ya, ditulis James Petras dan Henry Feldmayer. Judulnya Globalization Unmasked.
globalisasi tanpa topeng. Ya. Dari globalisasi kalau dibuka topengnya disebutkan globally unmasked, a new imperialism in 21st century. Adalah neo imperialis abad ke-21. Ya, saya waktu baca buku itu terkejut saya, loh. Apa yang dikhawatirkan Bung Karno ternyata muncul dalam bentuk nama globalisasi. Dan itu. Ya. Dan faktanya kita sudah masuk perangkap ke situ. Kemarin di Bali diadakan sidang APEC. Sidang APEC yang pertama diadakan di Bogor, KTT APEC itu tahun 1994. Disitulah untuk pertama kali Indonesia menyepakati globalisasi secara bertahap. 2003 adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas tingkat ASEAN. Itu 2003. Ya. Kemudian CAFTA, China ASEAN Free Trade Area, China masuk 2010. Jadwalnya ada semua tahun 2094 itu di jadwal. 2015 itu baru masuk semua negara Asia Pasifik, ya, globalisasi, ya, globalisasi itu di situ. Nah, ini yang menjadi satu jalan Indonesia masuk ke arah globalisasi. Nah, ternyata setelah 3 tahun Indonesia menandatangani itu, terjadilah krisis moneter tahun 97. Ya. Di situ dolar naik dan seterusnya, dan krismon, perusahaan-perusahaan kolaps. Lalu dari IMF datang Michael Camdensius menandatangani dengan Soeharto letter of intent. Ya, jadi itu ada itu. Nah, disitulah semua perusahaan dan BUMN nasional. Ya, karena agak hujan bisa masuk ini yang agak mepet lagi sedikit. Mudah-mudahan ini jadi rahmat untuk Indonesia karena kita niatnya kuat. Mepet aja dan jangan pergi aja. Kalau mau Indonesia baik, ayo kita serius karena nanti doa juga. Monggo, Mas. Ya. Nah, inilah semua BUMN dan swasta nasional habis diborong perusahaan luar negeri. Ya. Jadi kekayaan negara Indonesia dalam bentuk BUMN, ya, Semen Gresik, ya, Pertamina, ya, apa aja sudah, pabrik kertas apa sudah habis. Ya. Semua dimiliki asing luar negeri. Nah, ini ada satu faktor penghambat. Ya, ada satu faktor penghambat. Apa yang menjadi penghambat? Yang jadi penghambat adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 tidak membolehkan, ya, usaha-usaha strategis, ya, seperti Pertamina, perusahaan pertambangan dan seterusnya, itu untuk dimiliki individu apalagi asing. Ya. Kenapa? Ya, pasal 33 sudah jelas kok. Semua kekayaan, ya, tanah, air dan segala kekayaan yang ada di dalamnya adalah dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Ya. Itu Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi tidak boleh perusahaan swasta atau milik individu, ya, itu punya kilang minyak, tidak boleh. Punya perusahaan semen tidak boleh, ya. Punya tambang emas tidak boleh. Kenapa? Harus dikuasai negara. Itu sudah Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana supaya perusahaan asing itu sudah terlanjur beli? Bagaimana supaya sah secara hukum? Undang-undangnya diubah, namanya amandemen
Undang-Undang Dasar 45. Itu yang dilakukan ketika MPR DPR dipimpin Amin Rais. Ya. Mulai tahun 99 sampai 2004 Undang-Undang Dasar 45 dipermak habis-habisan, hilang esensinya. Ya. Artinya ya sudah mensahkan semua yang menjadi milik pribadi diubah. Disitulah berdasarkan undang-undang amandemen, ya, Undang Dasar 45 yang diamandemen, dibikinlah undang-undang baru, undang-undang PMA, penanaman modal asing dan seterusnya. Itu jelas berpihak kepada pengusaha, tidak kepada rakyat lagi. Undang-undang PSDA, pemberdayaan sumber daya air, sama, semuanya itu. Ya. Dan akibatnya saat ini, ya, di mana masyarakat tidak melihat satupun keharusan dari negara Indonesia ini untuk mencapai tujuan yang semula diinginkan para pendiri republik, yaitu membawa kepada kehidupan rakyat, kepada kehidupan yang adil dan makmur. Tidak ada usaha ke sana. Semua ya, kelompoknya masing-masing dan seterusnya. Dan kemudian ya liberalisme yang diterapkan sekarang. Jadi bukan Indonesia sebagai negara bangsa, tapi Indonesia sebagai negara liberal. Ya. Liberal, dan semua sudah masuk semua. Karena itu Pancasila sudah tidak diajarkan lagi di sekolah. Sudah. Ya. Kenapa? Sudah diubah semua. Ya. Jadi sejak Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, praktis negara Indonesia sudah berubah. Semua peraturan sudah berubah. Dan yang saya anggap aneh, ya, tetapi itu fakta. Presiden Soekarno, Bapak proklamator Indonesia yang mengkonsep Pancasila dan seterusnya sampai lahir Indonesia, oleh MPR pimpinan Amin Rais waktu itu, ya, dalam ketetapan MPR TAP nomor 2 tahun 2003 ditetapkan Soekarno adalah pengkhianat negara. Bayangkan itu. Ya, Holding Patres dicap sebagai pengkhianat dan sampai sekarang gak dicabut TAP MPR itu. Ya, ini sudah berubah. Ya, yang aneh lagi pemberontak-pemberontak, ya, PRRI Permesta, ya, seperti Syafruddin Prawira Negara malah diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini kan aneh. Bagaimana yang pemberontak dulu diangkat pahlawan nasional sementara Bapak proklamator dicap sebagai pengkhianat gitu. Logikanya di mana gitu. Dan masyarakat rata-rata nggak tahu itu. Ya, itu. Jadi itu betul-betul itu. Ya. Dan sekarang lewat arus teknologi informasi, lewat televisi, ya, lewat Facebook, Twitter, semuanya masuk. Identitas masyarakat Indonesia pelan-pelan hilang. Ya. Pelan-pelan luntur. Ya. Saya amati terus. Ya. Saya di Malang itu ada pesantren dan kemudian buka taman kanak-kanak, anak-anak kecil. Terjadinya perubahan masyarakat itu kita lihat anak-anak yang lahir kira-kira tahun 2006-2007 itu TK-nya masuk 2012 mereka. Saya lihat daftar nama anak yang daftar di situ. Ya, karena apa? Pesantren saya itu di pedesaan. Lingkungannya desa, sawah. Orang tua di sana biasanya tani, buruh pabrik rokok, ya, atau tukang batu, kuli batu itu. Nah, dari daftar nama anak yang masuk di situ, anak TK yang masuk, saya lihat tidak satu pun saya temukan nama Jawa. Ya, anak laki-laki namanya Farel, Marvel, Arvandu, Ronaldo. Ya, kok ya sudah berubah. Yang perempuan namanya Jasinda, Marcella, ya, Adelia, Cornelia. Enggak ada nama Jawa, padahal di desa itu. Ya. Jadi mereka, ya, kalau dulu kan orang punya anak, oh lahir
Senen Pon namanya Ponirah. Senen Legi, Legiman. Senen Pahing, Paimin. Itu. Nggak ada lagi nama itu sudah. Namanya nama barat semua. Ya, jadi itu. Jadi sudah, oh ini sudah tidak ada. Ya. Mereka menganggap bahwa nama-nama lokal itu rendah. Gitu. Jadi ini perubahan ini nanti jangan-jangan ke depan nanti hilang kita. Ya. Jadi saya waktu pindah di situ generasi muda yang anak-anak memanggil orang tuanya itu emak, bapak, manggil pamannya itu paman, paklik gitu ya. Berubah. Sekarang itu anak kecil-kecil itu manggil ibunya mama, bapaknya papa, manggil pamannya tante dan seterusnya. Sudah berubah. Ya. Ini hilang identitas ini gitu ya. Jadi ke depan nanti kita betul-betul lokalitas Indonesia hilang. Ya. Apa? Jadi global kita tanpa sadar. Makanan juga gitu. Ya. Mereka sudah menganggap bahwa makanan-makanan seperti getuk, tiwul, serawut, gatot itu ya, deso rendah. Karena itu kalau ada tamu ya, kalau enggak brownies, ya, roller tar, ya, itu pizza, ya makanan-makanan itu. Mereka menganggap semua yang lokal itu. Karena itu ke depan hilang, bangsa Indonesia bisa hilang. Kenapa? Ya kita bercermin bahwa di dunia ini pernah ada bangsa yang hilang, negaranya juga hilang, yaitu bangsa Kurdi. Dulu ada negara Kurdistan, sekarang hilang dari muka bumi Kurdistan itu. Kurdinya tinggal jadi suku kecil, di Turki ikut, ya, di Iran ikut, di Suriah ikut. Kenapa dipecah-pecah? Orang Kurdi hanya pernah bermimpi, ya, membayangkan. Dulu kita pernah punya pemimpin, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya dulu, sekarang hilang. Ya. Ada lagi bangsa Campa dulu. Ya. Itu sekarang hilang. Kenapa? Wilayahnya jadi Vietnam sama Kamboja. Campa jadi suku kecil. Ya. Jadi ada bangsa-bangsa yang hilang itu. Yang lebih parah lagi itu bangsa Khazar. Ya. Di wilayah Georgia, sekitar Kaukasus sana, itu bangsa itu sudah hilang. Kerajaannya juga hilang, bangsanya hilang. Kenapa? Orang-orang dari suku Khazar, bangsa Khazar ini, yang memeluk agama Kristen, itu menggunakan bahasa Yunani. Yang ikut agama Islam, ngomong bahasa Arab. Yang ikut agama Yahudi, bicara bahasa Ibrani. Bahasa Khazar mana? Nggak ada, sudah. Hilang. Jadi Indonesia ke depan bisa seperti itu. Kenapa? Yo orang Jawa, berapa persen yang bisa baca tulisan Jawa sekarang? Nggak bisa. Anak-anak muda itu mulai kecil sudah dilatih bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak? Dianggap sudah itu. Nanti pelan-pelan hilang, identitas hilang. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang memang ke depan nanti kita hilang. Betul-betul hilang, habis. Ya. Jadi ini problem yang sebetulnya serius, ya. Tapi tidak ada yang membicarakan masalah ini. Kita habis-habisan. Yang diterapkan ini liberal betul, ini liberal, ya, pemerintahan neoliberal betul ini. Jadi ya semua diratakan semua, dan ini nanti ujungnya akan ketemu dengan teorinya George Soros tentang global open society, masyarakat global yang terbuka, open society. Di mana masyarakat itu hanya individu-individu, kemudian individu ini saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan segala, apakah itu ekonomi, kekuasaan dan seterusnya. Yang menang dia akan jadi kelompok pemenang, yaitu kelompok pemilik kapital, dan yang kalah itu adalah individu-individu yang masuk golongan disposable people, masyarakat buangan. Ini, ya. Dan biasanya pemilik kapital ini disimbolkan dengan korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan gede-gede itu. Nah karena itu ke depan
pertarungan itu antara korporasi pemilik kapital dengan individu masyarakat. Ya, dan ini sudah terjadi di Indonesia. Perusahaan pemilik kapital melawan individu. Ya, muncul kasusnya Prita misalnya. Dia ngelawan rumah sakit Omni Internasional. Ya, masuk tahanan dia. Waktu itu kalau diadili masyarakat gak rame-rame bela dia, masuk penjara dia. Kasusnya Mbak Mina di Purwokerto itu dengan PTP gara-gara ngambil kakao 3 biji. Ya. Masuk individu ngelawan korporasi terus. Sampai kasus Mesuji kan begitu. Masyarakat desa lawan pemilik perkebunan. Ya dipedili sama aparat. Ya. Di Pasuruan juga sama, di Alas Telogo itu masyarakat lawan perkebunan, ya dipedili sama marinir. Kenapa? Gak mungkin lah aparat itu berpihak kepada rakyat yang gak punya duit. Pasti berpihaknya kepada pemilik kapital. Jadi sekarang itu di situ problem-problem itu di situ. Jadi ini liberalisme betul, dan Indonesia sebagai negara bangsa sudah hilang, kolaps tanpa sadar. Kenapa? Ya undang-undang dasarnya sudah dirubah, semuanya sudah dirubah. Dan ini masalah serius sebetulnya. Bagaimana mengembalikan lagi? 2012 kemarin dalam Munas Alim Ulama, NU sempat mengeluarkan Khito 1945. Ya sudah geger lain-lain. Apa maunya NU gitu. Ya maunya NU ya kita kembali ke negara yang dicita-citakan pendiri republik ini, yaitu menciptakan negara yang betul-betul bisa membawa masyarakat hidup adil makmur, tidak ngurusi dirinya sendiri. Ya, menjarah kekayaan negara untuk kekayaan pribadinya dia. Ya, jadi itu fenomena itu. Dan ini yang diterapkan kalau sudah negara seperti Indonesia seperti sekarang ini, negara dalam bentuk liberal kapitalisme, ya, maka struktur yang akan diterapkan di sini itu adalah aristokrasi of money. Ya, jadi kekuasaan berdasarkan uang. Yang punya uang itulah yang kedudukannya paling tinggi. Ya, presiden aja tidak berani kok. Ya, siapa pemilik uang paling tinggi? Satu, konglomerat. Ya, orang yang perusahaannya banyak, uangnya banyak. Ya, dua, investor, bankir, orang-orang yang itu mereka menduduki posisi paling atas. Ya. Kemarin waktu siapa itu yang pemilik Microsoft itu? Bill Gates datang ke Indonesia. SBY datang mendatangi Bill Gates. Presiden ini mendatangi Bill Gates. Ya, kenapa? Oh dia orang kaya raya, tidak ada yang berani. Seterus. Ya. Nah, aturan dalam tatanan kehidupan itu juga sama. Ya. Nanti yang punya uang itu posisinya pasti dia dapat kemapanan hidup. Nonton sepak bola, ada kelas namanya VVIP. Ya. Ini hanya orang punya duit yang bisa nonton di ini. Di bawahnya itu kelas VIP. Baru nanti kelas ekonomi yang nggak punya duit, ya silakan di luar stadion nonton televisi. Ya, kelas bonek. Itu nanti begitu. Tidur hotel juga begitu, sudah disediakan. Ini hotel bintang 5. Ya, bintang 4, bintang 3. Yang nggak punya duit, ya tidur di musola. Atau rumah sakit juga sudah disediakan, ini rumah sakit. Ya. Yang punya duit ya di rumah sakit itu. Yang punya duit silakan ke puskesmas. Ya. Kalau nggak punya duit lagi ya jangan sakit. Semuanya, sampai penjara itu ada bedanya. Kelasnya yang punya duit ya itu kan sudah kita tahu. Jadi panglima kita adalah duit. Ya. Jadi di situ. Jadi memang aturan semua sudah diatur begitu. Nggak punya duit. Ya. Jadi ini kondisi Indonesia sekarang seperti itu. Saya khawatir ke depan nanti bangsa Indonesia betul-betul hilang. Ya, dan kadang Indonesia mengalami disintegrasi
nggak tahu bagaimana ceritanya dibagi-bagi Indonesia ya nasibnya kayak Kurdi, kayak Campa, kayak Kasar, hilang orang Indonesia identitas ya. Dan saya kira ini masalah serius ya. Gitu. Yang harus segera dipecahkan. Saya kira gitu ya. Mudah-mudahan kita memiliki satu pandangan untuk melihat ke depan bagaimana nasib Indonesia ke depan nanti terserah kita rakyat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.